Orang kaya tetap kaya, orang miskin tetap miskin, bukan urusan kerja keras atau enggak. It's all about program. That's it. Saya pernah belajar ini sama satu guru, dan saya nemuin metode ini sekitar 9 tahun, dan menghabiskan kos sekitar 80 juta, teman-teman. Ini saya dapat ini, habis 80 juta, cuman mau ngerti ini. Guru saya pun ditanya, ini pertanyaan keren banget waktu itu, dan itu menginspirasi saya banget. Teacher, guru, master, kalau kamu besok mati, ilmu apa yang akan kamu kasih sama murid kamu yang paling penting dalam hidup ini? Teman-teman pernah kepikiran gini-gini nggak? Boro-boro ya nggak apa-apa sih. Jadi wajar mahal ya, wajar mahal. Siang hari ini seperti biasa kita akan brainstorm, kita akan belajar bareng. Jadi teman-teman ibu dan bapak, saya selalu mau mendisklaimer di awal bahwa ini bukan mau mengajari, bukan mau menceramahi, bukan mau menasihati, tapi pure kita having fun di sini. Setuju? Setuju ya. Kita tahu ini jam-jam rawan gitu ya, lagi lemes mungkin, lagi lelah, lagi macam-macam. Jadi sebisa mungkin kita enjoy, dan at least saat kita enjoy apa yang nanti kita akan pelajari, mudah-mudahan ini juga menjadi sebuah trigger untuk kita juga selalu belajar meniti ke dalam diri kita. Setuju teman-teman? Setuju ya. Kita tepuk tangan sekali lagi boleh? Mantap. Seperti biasa saya akan mengawali dengan self talk. Siapa tahu ibu bapak guru lagi jarang ngobrol sama dirinya ya, karena mungkin sibuk sama yang di luar. Jadi saya minta sekitar 2 menit, 3 menit lah ya, 2 menit, 3 menit. Nanti akan ada pernyataan, total pernyataannya itu 29. Jadi boleh mungkin ditulis dulu dari 1 sampai 29 di notesnya masing-masing. Kalau pakai handphone juga boleh langsung nanti, silakan. 1 sampai 29, ini saya sengaja bikin ganjil, memang begitu. Oke. Dan kita akan pre-test dulu ya sebelum kita mulai. Pre-test. Oke. Dan apa yang nanti teman-teman jawab, jawablah seapa adanya, bukan seharusnya. Ya, kita belajar jujur dengan apa yang benar-benar dirasain, apa yang benar-benar terjadi. Jadi ini bukan seharusnya, tetapi seapa adanya. Toh teman sebelahnya nggak akan ada yang nggak bisa nyontek lah ya. Jadi ini sangat private, sangat personal sekali. Oke. Saya akan mempertanyakan kondisi teman-teman dalam 1 bulan terakhir. Ya, berarti 30 hari terakhir ini. Nanti hanya akan jawabannya ada ya atau tidak. Kalau menurut teman-teman ya, tolong jawab Y. Kalau tidak, tolong jawab T. Cuman ada 2 nih. Kan kalau waktu itu benar, salah, tergantung gitu ya. Awal-awal. Nah sekarang cuma ada 2 aja. Kalau menurut teman-teman gue banget, yes. Kalau kayaknya enggak deh, T. Oke? Sip ya? Oke, ini akan ada 29 pernyataan. Jawab dengan seapa adanya, dan saya hanya akan kasih waktu dalam satu pernyataan cuman beberapa detik. Nomor 1, dalam 30 hari terakhir, apakah Anda sering menderita sakit kepala? 2. Apakah Anda kehilangan nafsu makan? 3. Apakah Anda tidur tidak lelap? 4. Apakah Anda mudah menjadi takut? 5. Apakah Anda merasa cemas, tegang, dan khawatir? 6. Apakah tangan Anda sering gemetar? 7. Apakah Anda mengalami gangguan pencernaan? 8. Apakah Anda merasa sulit berpikir jernih? 9. Apakah Anda merasa tidak bahagia? 10. Apakah Anda lebih sering menangis? Ada berapa teman-teman? Sip. 11. Apakah Anda merasa sulit untuk menikmati aktivitas sehari-hari? 12. Apakah Anda mengalami kesulitan untuk mengambil keputusan? 13. Apakah aktivitas atau tugas sehari-hari Anda terbengkalai?
14. Apakah Anda merasa tidak mampu berperan dalam kehidupan ini? 15. Apakah Anda kehilangan minat terhadap banyak hal? 16. Apakah Anda merasa tidak berharga? 17. Apakah Anda mempunyai pikiran untuk mengakhiri hidup Anda? Ya, 18. Apakah Anda merasa lelah sepanjang waktu? 19. Apakah Anda merasa tidak enak perut? 20. Apakah Anda mudah lelah? Ada berapa teman-teman? 20. Nah, 9 terakhir. Ini makin seru nih. 21. Apakah Anda minum alkohol lebih banyak dari biasanya? Oh ya, ini bukan muka-muka alkohol ya, nggak apa-apa sih. Tapi ini pernyataannya begitu. Apakah Anda minum alkohol lebih banyak dari biasanya, ataukah apakah Anda menggunakan narkoba? Itu 21. Ya, 22. Apakah Anda yakin bahwa seseorang mencoba mencelakai Anda dengan cara tertentu? 23. Apakah ada yang mengganggu atau hal yang tidak biasa dalam pikiran Anda? Uncommon, gitu ya, nggak biasa aja. 24. Apakah Anda pernah mendengar suara tanpa tahu sumbernya atau yang orang lain tidak dapat mendengar? Ya, disinyalir itu suara istri, ya nggak apa-apa sih. Nah, 25. Nah, 25. Apakah Anda mengalami mimpi yang mengganggu tentang suatu bencana atau musibah? Atau adakah saat-saat Anda seolah mengalami kembali kejadian bencana itu? Trauma ya. 26. Apakah Anda menghindari kegiatan, tempat, orang, atau pikiran yang menginginkan Anda akan bencana tersebut? 27. Apakah minat Anda terhadap teman dan kegiatan yang biasa Anda lakukan berkurang? 28. Apakah Anda merasa sangat terganggu jika berada dalam situasi yang mengingatkan Anda akan bencana atau jika Anda berpikir tentang bencana itu? Bencana ini bisa musibah, bisa trauma, macam-macam. Terakhir teman-teman, apakah Anda kesulitan memahami atau mengekspresikan perasaan Anda? Itu nomor terakhir. Ada berapa? Teman-teman cukup hitung Y-nya ada berapa? Y-nya ada berapa? Yang Y-nya lebih dari 10 angkat tangan. Lebih dari 10. Cung. Nanti mau dipisahin kelasnya. Angkat tangan boleh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Oke, 20 aja ya anggap ya. Populasi 10%, 20 less than 10%. Oke. Di atas 20 salah. Ya udah. Yang Y-nya 5 sampai 10, Cung. 5 sampai 10 berarti 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 9, 40, 41. Oke, thank you. Yang Y-nya 1 sampai 5. Sisanya berarti. Ini ada yang nggak ngacung kayaknya ya. Boleh angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 34, 35. Oke, 35 something. Oke, teman-teman apapun hasilnya tepuk tangan dulu boleh ya. Oke. Saya mau meng-highlight, teman-teman ini pretest cepat aja, jadi nggak usah gimana-gimana banget, tapi tolong diperhatikan. Ya, yang agak emergency adalah kalau Y-nya lebih dari 10 ini emergency ini. Ya, emergency. Ya, emergency means
emosionalmu lagi dalam keadaan banyak gejolak. Jadi kalau ngomongin dari segi psikiater, kalau kira-kira Y-nya lebih dari 10, bisa segera hubungi psikolog atau psikiatri gitu. Ya, boleh ya. Teman-teman, jangan lupa, kadang kita nggak sadar si kejiwaan kita perlu di-retouch. Dan please memiliki mindset bahwa orang yang datang ke psikolog, ke psikiatri itu adalah kebutuhan, bukan sesuatu yang aneh gitu. Setuju nggak? Sip. Nah, jadi indikator parameter menurut SRQ tadi itu saya pinjam dari teman saya di psikiater. Kondisi emosi seseorang kalau Y-nya lebih dari 10 itu memang perlu ada regulasi gitu. Nggak gimana-gimana banget, tapi ada sekitar yellow flag, belum red flag lah gitu. Ya, yellow gitu. Nah, kalau 5 sampai 10 atau 1 sampai sini ini masih relatif jinak ya. Itu oke. Oke gitu. Jadi kalau tadi ngelihat di sini yang 1 sampai 10 cuman 20, 4, 1, 3, 5. Circumstances ini dinyatakan masih dalam circumstances yang aman dan menyenangkan. Tepuk tangan lu dong, keren. Harapannya yang ini semua bisa saling berkolaborasi untuk uplifting the soul-nya gitu kira-kira. Oke teman-teman? Sip ya, ini nggak ngomongin baik benar, buruk salah enggak, tapi at least barusan kita ngecek dulu kondisi kejiwaan kita seperti apa gitu. Oke. Nah, saya ingin memulai dari apa yang pernah kita bahas dulu, teman-teman. Boleh next? Kita pernah bahas bahwa di dalam tradisi Islam, kata kunci konteks dalam esensi itu selalu diawali dengan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Gitu ya. Jadi kalau ngomongin innalillahi wa inna ilaihi rajiun sebenarnya bukan ngomongin kematian, tetapi dari sistemnya Allah kembali kepada sistem Allah itu sendiri. Jadi artinya apa? Kita nggak bisa lepas dari yang namanya sistem Allah atau sistem semesta apapun itu nanti namanya. Jadi di sini mau ngingetin bahwa semua berasal dari Dia dan semuanya akan kembali. Jadi saya selalu kasih analogi bahwa kita lagi perjalanan pulang. Oke, perjalanan pulang. Dan nanti tempat pulang itu sebenarnya nggak jauh. Nanti kita akan paham. Ya, next ini kita udah pernah bahas. Jadi saya nggak cepat-cepat aja. Nah, dalam proses ini saya pinjam dari bahasannya Cardin. Cardin tuh bilang, we are not humans having a spiritual experience. We are spiritual beings having a human experience. Jadi primernya kita ini bukan manusianya tetapi spiritualnya. Kadang ada yang kebalik, kita berpikir bahwa kita adalah manusia yang memiliki spiritual. Tapi dalam konteks ini, ternyata kalau kita ngomongin dalam konteks yang lebih esensi lagi, kata kuncinya justru kita adalah makhluk spiritual yang lagi belajar menjadi manusia. Maka esensial dari kita itu sebetulnya adalah spiritual base gitu. Maka yang kemarin kita pernah bahas, inti dari hidup salah satunya adalah segitiga sama sisi, bagaimana kita berbicara mengenal diri, mengenal alam, atau mengenal Tuhan. Dalam tradisi Islam disebut hablum minallah, hablum minal alam, hablum minanas. Dan ini semuanya segitiga sama sisi yang nggak bisa lepas gitu. Kalau teman-teman pernah ke Bali, begitu landing di Ngurah Rai, ada tulisan besar di situ, Trihita Karana. Trihita Karana adalah harmony with God, with nature, sama with people. Karena nanti yang atas ini disebut metakosmos, yang di sini disebut makrokosmos, yang di sini disebut mikrokosmos. Maka kalau tiga-tiganya nggak selaras, ya kita tidak mendapatkan keselarasan dalam hidup gitu. Jangan lupa, kita nggak bisa lepas dari alam, kita juga nggak bisa lepas dari Tuhan, kita juga nggak bisa lepas dari keselarasan tiga-tiganya gitu. Jadi kata kuncinya yang kemarin kita bahas, intinya adalah belajar mengenal diri, artinya menyelaraskan dengan alam dan menyelaraskan dengan Tuhan. Penyelarasan dengan alam saya sering sebut adalah bagaimana aku menerima realitas. Teman-teman punya masalah nggak dalam hidup? Punya? Ingat masalah apa? Ih jadi diam gini. Masalah itu cuma satu. Apa yang aku inginkan nggak kejadian. Udah selesai. The only problem, masalah satu-satunya masalah dalam hidup adalah keinginanku enggak kejadian.
Berarti pertanyaannya, yang sangat kita tidak bisa tolak adalah kenyataan. Makanya ketika kenyataan ini kita tolak, di situ terjadi problem dalam hidup. Inti dari semua masalah hidup adalah aku nggak mau gini, aku pengennya gitu. Di depan adanya tempe, pengennya wagyu, udah jadi masalah aja udah. Berarti inti semua masalah adalah tidak menerima yang terjadi saat ini. Badannya di sini, pengennya di sana. That's problem aja udah. Artinya, semua problems datang dari ekspektasi lebih besar dari kenyataan. Makanya rumus bahagia itu happiness sama dengan realitas dibagi ekspektasi. Jadi seberapa ekspektasi teman-teman pasti membagi kebahagiaan teman-teman. Contoh, misalkan besok pengen dagang lakunya 100. Jadi ekspektasi nggak? Jadi ekspektasi nggak? Yes dong, berarti jadi pembagi dong. Alhamdulillah lakunya 1000. Berarti nilai happinessnya berapa? 10, coret. Kenapa? Karena ekspektasi selalu membagi kebahagiaanmu. Jadi orang yang jarang happy, terlalu tinggi ekspektasinya. Pertanyaan, teman-teman pengen happy-nya kadang-kadang atau selalu? Kalau pakai rumus ini gimana caranya? Simple. Bikinlah ekspektasinya 0. Betul? Karena berapapun dibagi 0 pasti tidak terhingga. Nah, zero expectation dalam tradisi Islam namanya mencari ridho Allah. Jelas ya? Jadi yang membuat kita nggak happy, yang membuat kita masalah, yang membuat kita nggak nyaman, semua datang dari keinginan. Dan keinginan itu pasti bisik-bisik dari segala sesuatu. Apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita pikiran. Maka keinginan itu semuanya hasil dari apa yang didengar, apa yang dilihat, apa yang dipikirin. Semuanya menjadi satu kesatuan. Makanya we are what we eat. Kita tergantung apa yang masuk ke dalam diri kita. Gitu. Setuju teman-teman? Aduh diam gini, oke ini. Clear ya? Jadi banyak masalah dalam hidup nggak? Enggak, masalahnya keinginan. Dah. Makin banyak pengen, makin banyak ekspektasi, makin susah bahagia. Nah, makanya kita perlu mengkalibrasi keinginan. Makanya ada keinginan, ada kebutuhan. Yang lebih sering banyak dilakukan nyari kebutuhan, nyari keinginan. Jadi yang ngebuat nggak happy siapa? Gitu. Ya. Nah, itu bagus ya. Itu udah ridho Allah banget ya, udah 0. Udah deh saya aja yang salah kayak gitu ya. Dapat ya? Karena kalau kita masih punya mental victim, kita akan susah untuk menjadi manusia yang selaras gitu. Apa yang dimaksud dengan victim? Victim adalah aku begini gara-gara itu. Aku begini gara-gara itu. Gitu. Jadi nanti ujung-ujungnya nyalahin Tuhan aja. Ujung-ujungnya Allah mengujiku. Allah dibawa-bawa menguji gitu. Padahal segala sesuatu bentuk yang terjadi pada diri kita, semuanya datang dari perilaku tangan kita, semuanya hanyalah hukum konsekuensi. Jadi hashtag kita adalah my life is my making. Hidupku tergantung dari apa yang aku pilih. Ingat, semua apa yang terjadi pada diri kita, suka atau tidak, sadar atau tidak, yang milih diri sendiri pasti. Oke teman-teman, dapat ya? Sip. Nah, dalam perspektif ini, dalam pengenalan diri, kita mau masuk ke level mengenal diri agak lebih dalam nih. Next. Teman-teman masih ingat nggak? Kita ini makhluk fisik, tetapi punya software. Secara kasat mata, yang kelihatan sama yang nggak kelihatan itu lebih sedikit atau yang lebih porsinya lebih kecil adalah yang terlihat gitu. Makanya kalau kita menyadari saat kita melihat seseorang, yang kita lihat itu cuma 1%-nya. Kenapa? Kayak iceberg. Kalau kita ngelihat iceberg atasnya, pendek banget. Jangan lupa di bawahnya ini sangat dalam gitu. Karena kita nggak ngelihat pikirannya, kita nggak ngelihat hatinya, kita nggak ngelihat niatnya, kita nggak ngelihat banyak hal. Yang kita lihat adalah 1% karena 99% tidak terlihat. Setuju nggak? Setuju?
Jadi begitu kita ngelihat seseorang, ingat jangan langsung menilai karena kenapa? Yang gampang ketangkep sama panca indera kita cuma 1%. Even fisiknya, otaknya nggak kelihatan, jantungnya nggak kelihatan. Teman-teman pernah ngelihat jantungnya sendiri nggak? Nggak. Paru-parunya nggak kelihatan, selnya nggak kelihatan, pikiran, perasaan, emosinya nggak kelihatan, memorinya nggak kelihatan, imajinasinya nggak kelihatan, sikap hatinya nggak kelihatan. So, jangan tertipu sama yang 1% untuk menilai yang 99% gitu. Setuju? Makanya ada satu rumus teman-teman, please pakai rumus ini. Don't look up and don't look down. Nggak usah idol banget, pasti kecewa, apalagi merendahkan. Karena saat kita mengidolakan seseorang, siap-siap pasti akan kecewa. Jadi kata kuncinya adalah apa yang kita miliki dan apa yang kita idolakan suatu saat nanti akan menyiksa kita gitu. Kenapa? Karena itu adalah bagian dari 1%. Makanya untuk membentuk si 99% ini lebih oke, ini adalah faktor yang lebih primer dan ini lebih sekunder gitu kira-kira. Sampai sini oke? Berarti begitu ngelihat seseorang, yang tertampak dan yang tidak tertampak lebih banyak mana? Yang lebih banyak yang kelihatan atau yang nggak kelihatan? Nggak kelihatan, bahasa Inggrisnya namanya hidden, bahasa Arabnya namanya goib gitu. Oke? Makanya kalau dalam bahasa Quran, yu'minuna bil goib, sesuatu yang tidak tertampak. Jadi teman-teman lebih banyak yang kelihatan, lebih banyak yang nggak kelihatan. Jadi saya lagi ngomong sama makhluk apa sekarang? Nah gitu ya. Iya. Karena saya nggak tahu pikiran teman-teman gimana, perasaannya gimana, nggak tahu. Yang saya lihat cuma warna ungunya, fisikalnya yang cuma 1%. 99%-nya tersembunyi gitu kira-kira. Nah, meskipun 99% ini tersembunyi, tapi ini akan menjadi aplikasi dari si tubuh fisik ini. Inilah yang disebut dengan yang namanya jiwa. Inilah yang disebut dengan yang namanya jasad. Maka ucapan, perilaku, postingan, semua yang kita lakukan dengan jasad ini, itu adalah refleksi dari jiwa. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Berarti pertanyaan saya, kalau kita pengen happy, dimulai dari jasadnya atau dari jiwanya? Ah, gitu. Makanya kalau datang penyakit, sakit, jiwa. Kan kalau didalamin lagi ada ruh, nggak bisa dok, aku sakit ruh nih, nggak ada ya. Yang ada sakit jiwa. Dapat ya? Sampai sini oke? Berarti perbedaan kita seruangan ini jasadnya atau jiwanya? Jiwanya. Karena jasadnya mah tetap aja bahan bakunya neutron, proton, elektron. Ini atom nih semuanya. Ini kita semua atom yang berbentuk gitu. Makanya kalau kita ngelihat orang, teman-teman, secara ontologi, secara seapa adanya, ada si A sama si B. Ini dua-duanya lagi ngelihat atom. Tapi jiwa kita yang menentukan suka sama dia, nggak suka sama dia gitu. Oke? Karena mungkin ini tipikal atom menyebalkan misalnya. Yang ini atom menyenangkan. Nah, menyebalkan dan menyenangkan itu semua datang dari jiwa. Maka jiwanya nggak beres, pasti ininya nggak beres. Kalau saya pinjam statement dari Nabi Muhammad, di dalam dirimu ada segumpal darah. Kalau itu baik, baik semuanya. Kalau itu buruk, buruk semuanya. Itu namanya qalb gitu. Dalam perspektif Quran, ini disebut yang namanya nafs. Makanya itu nanti disebut nafs yang rendah, disebut nafsu. Itu namanya konteks jiwa. Sampai sini oke? Berarti kalau orang ngomong, rekaman jiwanya nggak? Orang melakukan, rekaman jiwanya nggak? Ya. Makanya teman-teman saya selalu mengulang-ulang analogi. Kalau saya cuman punya spidol, saya bisa ngasih apa sama orang lain? Ih kok diem? Kalau saya cuman punya spidol, apa yang bisa saya kasih sama orang lain? Kalau saya cuman punya gelas, apa yang saya bisa kasih sama orang lain? Kalau saya cuman punya handphone, apa yang saya bisa kasih sama orang lain? Kalau saya cuman punya benci, maka kebencian itu yang akan saya kasih sama orang lain terus. Setuju? Jadi kalau ada orang ngebenci kita, mungkin itu yang hanya dia punya. Udah gak usah komplain. That's it. Karena segala sesuatu yang diberikan keluar, pasti datangnya dari dalam. Berarti kalau orang penuh kebencian, kira-kira jiwanya luka atau sembuh? Kalau luka kira-kira defisit cinta atau kelebihan?
Jadi kalau ada yang marah, ini tipikal orang kekurangan cinta gitu. Betul? Kalau udah kekurangan cinta, nggak usah dimaki, nggak usah dijelekin, karena kenapa? Itu lagi sakit jiwa. Sesama pasien. Kan kita udah tahu ya, di bumi ini tempat rumah sakit jiwa besar. Semuanya sakit jiwa dengan kadarnya masing-masing. Jadi teman-teman, tingkatkan pemakluman. Semua orang lagi struggle ngeberesin jiwanya masing-masing. Maka kita semua datang di sini sebagai teman bertumbuh. Please teman-teman, ilangin kata musuh, ilangin kata rival, hadirkan hanya teman bertumbuh. Nggak ada musuh dalam hidup. Yang ada hanya teman bertumbuh. Dan ketahuilah, teman bertumbuh paling tinggi yang akan menjadi guru jiwa yang paling tinggi itu cuma ada dua, pasangan dan anak. Selesai. Maka kalau pasangannya agak nyebelin, alhamdulillah, ini teman bertumbuh. Kalau anak nyebelin, alhamdulillah, itu teman bertumbuh. Karena siapapun yang jadi pasangan kita dan anak kita, udah pasti soulmate. Itu adalah rangkaian dari jiwa yang menyatu. Makanya nggak ada yang ngasih tahu pasangannya, ini he is my body mate, nggak ada, soulmate. Makanya pasangan yang terbaik adalah pasangan yang terbalik, udah pasti aja udah. Kalau suaminya diam, istrinya cerewet banget, pun sebaliknya. Kalau suaminya introvert, pasangannya pasti ekstrovert, pun sebaliknya. Jadi kita akan menemukan pembelajaran yang paling tertinggi pasti dari orang-orang terdekat. Maka jangan heran, semua big issues yang datang dalam hidup selalu dari orang-orang terdekat. Setuju? Oke? Oke. Berarti semua apa yang kita lakukan refleksi dari jiwa. Maka kalau saya pinjam dalam perspektif Quran di surat 89 ayat 27 ada kata-kata, ya ayat Tuhan nafsul mutmainah. Wahai jiwa yang tenang. Jadi nanti teman-teman kita akan ngerti sesuatu yang priceless dalam hidup kita ini adalah ketenangan jiwa. Karena saat jiwamu tenang, keputusan pasti lebih baik. Saat jiwamu tenang, apa yang dilakukan pasti lebih baik gitu. Sampai sini oke teman-teman? Dapat ya? Oke. Nah, jadi 3 hal ini saya rasa kemarin kita udah bahas. Jadi kita ngerti bahwa kita ini jasad, di dalamnya ada jiwa, di dalamnya ada ruh gitu kira-kira. Udah ya? Nanti ini kita bahas lebih dalam. Bisa bedain 3 ini teman-teman? Jasad adalah hardware, jiwa adalah software. Jadi kalau mau nonton Netflix, hardware-nya TV, jiwa software-nya itu Netflix. Punya TV nggak punya Netflix berarti nggak bisa nonton Netflix. Punya Netflix nggak tahu mau di-download kemana, nggak punya TV-nya, nggak punya jasadnya, nggak bisa. Maka hardware dan software itu perlu update dua-duanya. Setuju? Ini saya ulang-ulang nih ya. Jadi kalau kita mau nonton Netflix di TV, yang paling primer, paling utama hardware-nya atau software-nya? Bukan listrik dari belakang, ya cetek gitu. Nggak ada listrik, nggak bisa tetap. Nah listrik tuh ruhnya nanti gitu. Oke? Kita mau punya hardware, mau punya software, nggak ada daya hidup, nggak ada listrik, nggak bisa nonton udah pasti. Nah teman-teman, itulah kenapa daya hidup setiap saat yang kita jarang ingat, bukti kita memiliki ruh, namanya napas. Mau punya Lamborghini 5, villa 10, nggak punya napas, dikafani. Betul nggak? Sehingga prime supreme life itu datang dari nafas. Dan orang 98% nggak sadar lagi napas gitu. Karena take it for granted. Dan dia mulai menyadari nikmatnya nafas waktu lagi bengek. Baru aduh nafas enak banget gitu. Jadi sumber hidup paling utama adalah nafas. Jadi kalaupun masih tetap bernafas, masih ada alasan untuk bersyukur gitu kira-kira. Karena punya apapun nggak punya napas, repot gitu intinya. Oke teman-teman. Ini masih napas ini. Ya, dapat ya? Teman-teman, 1 menit boleh nikmati nafasnya coba. Nikmati gitu. Aduh, masih nafas. Meskipun cicilan banyak, utang. Ya. Ini lupa loh.
saat kita lupa untuk mensyukuri nafas, kita lagi lupa untuk mensyukuri hidup gitu. Ya, teman-teman, nanti saya kasih rumus, saya kasih jurus. Di masalah apapun yang dihadapi, satu kunci, kembalilah ke nafas, itu pasti bikin better. Oke, jangan lupa kalau kita lagi bernapas. Dan kita napas menarik udara yang sama. Maka kita semua saudara. Jadi sesama saudara nggak usah banyak berantem gitu kira-kira. Ya, siapapun kita menarik nafas dari udara yang sama. Oke teman-teman, dapat ya? Nah, yang ingin saya detailkan hari ini, next lagi, berikutnya. Yang ingin saya detailkan hari ini adalah tentang jiwa. Jiwa setidaknya ada 3 poin. Yang tadi Mbak Nadia ya. Yang tadi Mbak Nadia bilang, apa yang kita omongin, apa yang kita lakukan, semua datang dari jiwa kita yang paling supreme. Itu namanya pikiran. Oke? Pikiran akan dipengaruhi perasaan. Perasaan akan dipengaruhi oleh emosi. Jadi, secara garis besar, isi jiwa kita cuma ada 3. Pikiran, perasaan, emosi. Nah, yang pikiran, perasaan, emosinya guncangannya tinggi banget, itu disebut stres, depresi, anxiety. Berarti pikiran, emosi, dan perasaannya itu guncangannya kenceng banget gitu, jarang tenang. Jadi kalau boleh pakai grafik ya teman-teman, itu tuh hidupnya gini terus nih, ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah, gini nih, si skalanya. Ini tipikal orang yang susah untuk tenang, susah untuk damai, susah untuk happy gitu. Kenapa? Pikiran, perasaan, dan emosinya banyak guncangan. Nah, kita nanti bentar lagi mau belajar dari yang guncangannya tinggi jadi lebih slow begini nih, santai. Gitu. Makanya teman-teman ya, saya hampir 14 tahun ini research, 5 tahun belakangan ini yang ditelaah dalam konteks manusia modern sekarang. Manusia modern hari ini sangat susah banget diajak relax. Itu susah banget. Tense gitu. Pacingnya tuh cepat banget. Buru-buru, shortcut. Jadi ngapa-ngapain tuh gini nih. Rusuh gitu. Hidupnya tuh rusuh gitu. Gitu. Saking rusuhnya, jadi susah untuk clear thinking gitu kira-kira. Gitu ya. Jadi teman-teman, kalau di dalam tradisi Islam, itulah kenapa kita sehari 5 kali diajarin untuk me time, supaya nggak rusuh, connecting, namanya sholat gitu kira-kira. Tapi lagi-lagi waktu sholat juga Allah, rakaat 2, rakaat 3, rakaatnya lupa. Lagi sholat aja rusuh gitu. Gitu ya. Padahal sholat itu adalah obat untuk menurunkan tingkat rusuh sebenarnya. Gitu. Ya balik lagi yang saya cerita, orang kebanyakan sholat cuman tahu esensi dari bunyinya, menggugurkan kewajiban, tapi nggak connect sama jiwanya gitu. Maka maaf ya, kalau sholat hanya melibatkan tubuh, tidak melibatkan jiwa, itu nggak beda jauh sama senam gitu kira-kira. Dia baru olahraga, tapi jiwanya nggak tumbuh. Puasa tanpa jiwa, namanya diet. Udah diet aja. Umroh haji tanpa jiwa, namanya wisata gitu. Kenapa? Jiwa tidak semakin tenang, kita hanya menggugurkan kewajiban, akhirnya apa? Ritualnya oke, tapi kesadaran spiritualnya nggak naik gitu kira-kira. Makanya kan yang pernah kita bahas, kalau kita mau ngomongin tentang kemuliaan manusia, di ayat Quran gak ada satu ayat pun yang ngomong, yang paling mulia di hadapanku adalah orang yang rajin tahajud. Gak ada. Yang paling mulia di hadapanku adalah orang yang rajin umroh. Gak ada. Yang paling mulia adalah orang yang takwa. Dan takwa indikator parameternya di jiwa gitu. Maka kalau jiwanya tidak terregulasi dengan oke, semua ritual adalah jembatan, latihan, rehearse untuk jiwa kita menuju kepada mutmainah. Oke teman-teman? Aduh, diam gini. Oke ini? Kayaknya udah langsung tenang deh jiwanya. Dapat ya? Ya jadi teman-teman kalau ibadah please agak sedikit lebih mindful. Ya, jangan ada motif-motif takut, harus, jangan sih sebenarnya. Tapi be mindful. This is my me time. Dari kehektikan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oke, me time dulu supaya tensi naik turun itu lebih rendah. Nah, spesifik hari ini
Saya mau bicara tentang mind. Tentang pikiran. Lanjut. Next, boleh Mas? Teman-teman, saya ada satu opening menarik ya. Pengen nggak kita melakukan hal baik untuk orang yang kita sayang, teman-teman? Pengen nggak? Jangan lupa, one of the greatest way to serve the people you love is to work on developing yourself. Kalau kita mau mempersembahkan sesuatu sama orang yang kita sayang, nomor satu beresin diri kita. Udah, itu hadiah terbaik buat orang yang kita sayang. Setuju nggak? Ih, kok diem? At least indikator parameternya tingkat menyebalkannya turun udah bagus aja. Jadi kalau teman-teman menyangka bahwa hadiah terbaik itu adalah uang, perlu sih. Emas, perlu sih. Perlu. Kan ingat ya rumusnya? Uang tidak akan dapat memberikan kebahagiaan. Kalau sedikit, kalau banyak bisa. Iya, kalau dikit ya nggak bisa, nanggung lah. Mau kemana nggak cukup. Tetapi jangan lupa, hadiah terbaik untuk orang yang kita sayang adalah perilakuku yang berubah. That's the... Mau nanti ngomongin ke pasangan, mau nanti ngomongin ke pacar, terserah. Tapi poinnya adalah mengembangkan cara terbaik untuk memberikan hadiah terbaik untuk orang kita sayang. Jadi teman-teman memperbaiki diri, lagi memperbaiki lingkungan nggak kira-kira? That's it. Ya, jadi waktu kita sekarang belajar, jangan lupa ini hadiah terbaik bagi ibu-ibu, buat suaminya, bagi bapak-bapak, buat istrinya, buat anaknya. Is the best gift bahwa I become the best atau the new version dari diri kita yang lama gitu. Oke teman-teman, lanjut, sip. Nah, berikutnya, gimana sih cara kita menjadi the best version untuk memberikan hadiah itu sama orang yang kita sayang? Let's start. Start by getting a clear intellectual understanding how the mind works. Kenapa? Karena apapun yang kita lakukan, semua filter akhirnya adalah pikiran. Jadi, maaf ya, orang yang nggak ngerti cara berpikir, pasti dia akan berulang-ulang dalam pikiran. Contoh, saya pernah nanya sih, tapi saya tanya lagi deh. Teman-teman termasuk orang yang sering berpikir atau banyak pikiran? Yang mana? Hah? Yang mana? Banyak pikiran. Oke, sekarang karena ini kalimatnya start by getting a clear intellectual, kita akan garis bawahi clear intellectual supaya teman-teman, sorry ya, kita seumur hidup punya pikiran tapi belum tentu kita kenal sama pikiran kita. Belum tentu. Semoga sore hari ini saya sih mungkin bisa memberikan result. Orang-orang yang lulus mengenal mind works-nya 95% yang ngerti ini, masalah hidupnya turun drastis 60%. Turun drastis. Kenapa? Jangan lupa, semua source problem datang dari pikiran. Saya mau nanya, pikiran bisa membuat kita sakit nggak? Berarti pikiran bisa membuat kita sehat. Berarti sakit dan sehat si ini tergantung softwarenya. Teman-teman jangan lupa ya, teman-teman mau ngelihat apa aja di ruangan ini, semuanya datang dari pikiran. Mau AC, mau laptop, mau ini semua, ini hasil dari produk pikiran. Oke? Jadi hari ini kita akan menyelami pikiran kita masing-masing. Lanjut. Kenapa? Kenapa sih kita harus tahu cara berpikir? Kenapa sih kita harus tahu gimana pikiran bekerja? Why? When we understand how the mind works, we can control it. Kalau kita tahu gimana pikiran bekerja, kita bisa mengontrolnya. We can control it, we can direct it, dan we can create the life what we want. Kalau kita udah bisa mengontrol pikiran, bukan pikiran yang mengontrol kita, tapi kita yang mengontrol pikiran, kita yang akan menentukan aku mau jadi apa gitu. Karena nanti akan ngerti sebentar lagi. Selama ini kebanyakan orang 99% dikontrol oleh pikirannya. Bukan mengontrol pikirannya. Oke? Makanya 98-99% setiap hari dilakukan dalam bentuk habits. Sampai sini oke? Oke? Sip. Next. Lanjut. Nah, kita nonton satu
You are not who you think you are. The movie The Matrix is not science fiction. It's a documentary. It's a download of normal. The brain is like the iPod. Consciousness is the screen where I can create. But if I don't have anything in the hard drive, I can't create. When you look at a human life, it's basically a perceptual programming and download from cradle to grave. You come out of the womb and immediately you're influenced by your parents in terms of your perceptions. And they're not being malevolent, but they've been through the system you're about to go through, the process you're about to go through. They bought it, accepted it as normal, accepted the crazy place to be sane, and therefore out of wanting to do right for you, they'll pass those perceptions on to you. 95% of our life is coming from the programs of life, how to live life that we get in the first 7 years of life. You come out of the womb, and within 4 years, you've only just got here. You're sitting at a desk with an authority figure representing the state's version of everything in front of you, telling you when you have to be there, when you can leave, when you can speak, when you can go to the toilet, when you can eat, what is, what isn't, what's possible, what's not possible, and the nature of everything. Every human, and this is a fact, every human first 7 years is download with hypnosis. The brain of a child under 7 is in a lower vibrational frequency. When you put wires on a person's head, you read electroencephalograph, reading brain activity. A child below 7 has a lower vibration than consciousness. It's called theta. Theta is imagination. Oh, that's how kids play a tea party with mud pies, but to them it's a real thing. A kid rides a broom, it's a horse. That's theta, imagination. Theta is also hypnosis. And the idea is this: before you can become conscious, if you don't have any programs, what are you going to be conscious of? It's a download of normal, one of the greatest forms of mind control. Repetition, 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 all the way through your formative years. What kind of programs are required to live on this planet? I say, how do you get them? Theta is hypnosis. You just watch. You watch your parents, you watch your siblings, and your community, because you have to learn how many 100,000 rules. Think about it. Teach an infant these rules. I say, oh, you don't have to. First 7 years, they observe it and just download it. What I'm seeing is more and more people beginning to question what they've not questioned before, because perception is everything. Perception dictates what you believe, what you don't believe, what you'll challenge, what you won't challenge, what you'll accept, you won't accept. Once they've got your perceptions, they've got you, and they've got your life. This is why they want to control the information that people receive. And to marginalize alternative ways of looking at the world. Because where the perceptions come from, they come from information dari cuplikan tadi, sains mau mengatakan bahwa 95% usia 0 sampai 7 tahun adalah masa pemrograman yang sampai detik ini lagi hidup dalam diri kita. Sampai sini oke? Selama kita tidak merubah program, kita nggak akan merubah hidup aja udah. Jadi kalau boleh saya kasih timeline-nya, 0 sampai 7 masa installment program, 8 sampai 40 masa program itu aktivasi, 40 ke sini ini program udah mengerak gitu. Jadi teman-teman maaf ya, kira-kira usia di atas 40 tahun ke atas memang rada susah berubah sih. Udah. Karena batasnya nanti di 40 gitu. Jadi kalau ada orang 50, 60 gitu-gitu aja, mending dimaklumi aja udah gitu. Makanya dua hal yang perlu dimaklumi dalam hidup, orang tua dan mertua, udah beres aja gitu ya. Selesai. Kenapa? Karena dia udah pakai program lama banget gitu kira-kira. Sampai sini oke? Dapat ya? Nah sekarang saya tanya. Lipton tadi bilang, tidak akan ada orang yang berubah kalau tidak merubah programnya. Salah satunya adalah mengerti bagaimana cara pikiran bekerja. Karena mau nggak mau, suka nggak suka, setiap 95% yang kita lakukan hari-hari datang dari program bawah sadar kita. Kalau dari kecil dididik ngeluh jadi middle name-nya. Ada apa-apalah, udah aku nggak bisa. Ada apa? Udah. Kenapa? Itu semua jadi program. Makanya dia bilang, orang kaya tetap kaya, orang miskin tetap miskin. Bukan urusan kerja keras atau enggak. It's all about program. That's it.
Sebelum saya lanjut, pertanyaannya, kita pengen ngerubah program nggak kira-kira? Pengen nggak? Kurang semangat ya. Kayak mau enggak gitu, udah aja gitu. Tapi memang keberserahan kalian tinggi kali ya udah gitu. Oke. Nah, teman-teman kita ini akan ada serial, jadi let's enjoy aja. Tapi at least teman-teman ngerti. Jadi gini, saya pernah belajar ini sama satu guru dan saya nemuin metode ini sekitar 9 tahun dan menghabiskan kos sekitar 80 juta teman-teman. Ini saya dapat ini habis 80 juta, cuman mau ngerti ini. Tapi itu worth karena beberapa tahun setelahnya itu 80 juta jadi nggak ada apa-apalah gitu. Tapi maksud saya, kalau saya ditanya, guru saya pun ditanya, ini pertanyaan keren banget waktu itu dan itu menginspirasi saya banget. Teacher, guru, master, kalau kamu besok mati, ilmu apa yang akan kamu kasih sama murid kamu yang paling penting dalam hidup ini? Dia cuma ngomong satu, how the mind works. Kenapa? Kalau kamu ngerti pikiran kamu bekerja, kamu bisa menguasai hidup kamu gitu. So kalau boleh ngomong best of the best dari 15 tahun saya research, ini ilmu yang paling mahal gitu. Dan ilmu yang mahal ini nggak akan teraplikasi kalau tidak dilatih. Jadi teman-teman, mohon ini bukan nice to know, tapi mudah-mudahan teman-teman mengaplikasikannya gitu. Setuju? Oke? Oke. Let's start. Kita mulai dari ada mind, ada awareness, ada pikiran, ada kesadaran. Ini saya yakin banget karena based on survei, banyak orang yang nggak bisa jawab apa sih bedanya pikiran dan kesadaran, nggak tahu gitu. Karena nanti ini ada kaitannya sama apa? Sama fokus gitu. Ya, next. Nah, teman-teman saya mau jelasin dulu begini. Saya mau nanya dulu nih sama teman-teman. Teman-teman merasa banyak pikiran nggak? Merasa banyak pikiran? Benar? Oke, sekarang saya mau menantang teman-teman. Kalau teman-teman merasa banyak pikiran, detik ini silahkan berpikir 2 hal aja, nggak usah banyak-banyak, sekaligus, silahkan. Bisa nggak? Hah? Bisa nggak? 1 detik ini dalam 1 momen langsung mikirin 2 hal sekaligus, bisa nggak? Tadi katanya banyak, gimana? Hah? Betul nggak? Orang mikir banyak pikiran, itu pikirannya banyak, padahal dalam satuan waktu kita nggak bisa memikirkan selain hanya 1 hal. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Berarti pikiran itu bekerjanya bukan banyak dalam satuan waktu, tapi pikiran 1, pikiran 2, pikiran 3, 4, dan seterusnya. Karena nggak bisa semua pikiran datang di detik yang sama. Betul nggak teman-teman? Sampai sini dapat dulu? Dapat? Berarti yang disebut banyak pikiran bukan dalam satuan waktu pikirannya banyak, tapi si kesadaran berlangsung pada pikiran yang berbeda-beda dalam waktu yang cepat gitu. Sampai sini oke? Saya kasih contoh dulu. Kalau kita ngomongin diri sejati namanya fitrah, diri non sejati namanya non fitrah. Non fitrah selalu berubah-ubah, fitrah selalu sama. Pertanyaan saya, pikiran itu aku bukan? Hah? Teman-teman kalau lagi ngomong menurut pemikiranku gitu, berarti ada kata-kata pikiranku. Betul? Betul? Ku-nya merefer kemana? Ini mah dada. Kan soal pikiran tadi. Oh, ini kalau pada nggak kenal diri gini sih nggak apa-apa ya. Menurut pemikiranku, ya ku-nya yang mana? Aku, ya yang mana? Ku, pusing nanti. Benar nggak? Gini. Ini gelas aku bukan? Hah? Bukan.
Tapi begitu saya memiliki menjadi gelasku. Bisa aku miliki tapi tidak bisa menjadi aku. Betul? Can be yours, cannot be you. Kamu bisa memilikinya tapi nggak bisa menjadi aku. Jadi antara aku dengan gelas, karena ini pemilikan, maka akan saya sebut sebagai gelasku. Berarti ku dan gelas terpisah nggak? Sip. Berarti sesuatu yang ada ku-nya memisahkan. Sampai sini oke? Nah, ini sekarang yang lebih dalam nih. Pikiran ku-nya merefer kemana? Bagus jawabannya ya. Pikiranku, ku-nya kemana? Pikiran, jelas pikiranku. Ini jam berapa sih? Ibu bapak udah makan siang belum? Belum ya? Ya udahlah. Nanti traktir sama Pak Tato. Tenang. Ayo, bener nggak? Sekarang saya tanya. Pikiranku yang berubah, pikirannya atau ku-nya? Yang berubah-berubah? Pikiran. Ku-nya selalu sama nggak? That's it. Ya, ini ada tipikal yang curious. Bagus ya. Teman-teman pernah kepikiran gini-gini nggak? Boro-boro ya. Ya nggak apa-apa sih. Jadi wajar mahal ya. Wajar mahal. Teman-teman, kalau ngelihat Forbes ya, top 1% orang-orang sukses, itu mulainya dari sini nih. Mulainya dari sini. Ulang ya, ulang. Pelan-pelan, pelan-pelan. Kasih tahu aja bilang. Aduh, kalau saya langsung ngasih tahu ya, jadi nggak mikir gitu. Nah, karena teman-teman, kenikmatan kita menemukan karena kita solving something, bener nggak? Iya, solving itu yang paling penting sih sebenarnya. Nah, sekarang saya tanya. Pagi bangun pikiran A, nanti siang pikiran B, C, D, setiap hari berubah-berubah nggak? Berarti fix pikiran bukan aku. I'm not mine. Aku bukan pikiran. Karena apa? Pikiran itu hanya tamu, dia ngontrak, bukan permanen residennya gitu. Jadi maksud saya, kalau ada pikiran yang mampir, nggak usah semuanya diiyahin, dipercayain, nggak usah. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Berarti teman-teman harusnya mulai sadar, oh ada pikiran dan ada yang menyadari pikiran. Masih bingung juga? Oke. Dah. Contoh. Ku di sini, kalau pakai bahasa ini, ku adalah kesadaran. Jadi kalau kesadaran, kalau saya kasih analogi, kesadaran itu langitnya, pikiran itu awannya. Yang selalu ada langit atau awan? Langit, mau awan putih lewat, awan hitam lewat. Banyak awan, langit nggak kelihatan, bukan nggak ada, tapi tertutup oleh awan. Karena awan easy come, easy go. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Berarti dari lahir sampai nanti gitu, yang gak akan pernah berubah adalah kesadaran. Sampai sini oke? Paham? Berarti ada yang menyadari sang kesadaran, menyadari pikiran. Pikiran bukan aku, tapi aku adalah kesadaran. That's it. Itu dulu. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Contoh. Kursi ini bisa dipindah ke situ nggak? Meja ini bisa dipindah ke situ nggak? Semua perabotan di ruangan ini pikiran, tapi kesadaran adalah ruangannya. Karena dia stay dari awal sampai akhir. Ya, ini kan lagi ngomongin perumpamaan ya, perumpamaan ya. Bagus sih.
Kalau direnov gimana? Heeh juga ya. Sih. Nggak, tapi ceritanya gitu. Paham teman-teman? Dapat? Jadi sadari dulu, beda banget mana awareness, mana pikiran. Contoh, teman-teman dari tadi ngelihat gambar yang berbeda nggak? Ngelihat nggak? Tulisan gambar berbeda nggak? Tapi dari awal ngelihat layar yang sama. Betul nggak? Nah, layar itu adalah kesadaran, gambar yang berubah-berubah itu namanya pikiran. Kita ini layarnya atau gambarnya? Layarnya yang akan mampir ratusan gambar dalam keseharian. Mulai. Awas nih nanti, tapi kan renovasi, nanti bagus. Dapat ya? Berarti pertanyaannya, pikiran banyak nggak? Nggak, gini. Pikiran itu tidak hadir banyak dalam satuan waktu. Oke? Nah, sekarang saya kasih contoh lebih gampang lagi. Teman-teman, pikiran itu kayak menu di sini nih. Anggap aja teman-teman masuk ke mansion, hotel yang kamarnya ribuan, ada ribuan kamar, dan tiap kamar adalah pikiran-pikiran kita. Paham? Maka aku adalah yang kesadaran adalah yang masuk ke kamar pikiran itu. Jelas? Contoh, ini ada kamar 1, ada kamar 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini sang kesadaran nih. Berarti saat aku berpikir 1, kesadaran lagi ada di ruangan 1. Saat aku berpikir 2, kesadaran ada di kamar 2. Jadi banyak pikiran, bukan banyak, tapi kesadarannya loncat-loncat cepat banget. Gitu. Paham nggak? Contoh. Teman-teman sekarang lagi belajar, harusnya kesadarannya di ruangan mana? Di belajar, kamar belajar. Tapi kan ini muka-mukanya kayak merhatiin, padahal kesadarannya di kamar belanja lah, TikTok lah, apa. Benar nggak? Iya, berarti kesadaran teman-teman kapan-kapan masuk di ruang belajar, nggak lama masuk ke ruangan belanja, masuk ke ruangan tugas, masuk ke ruangan ngajar. Begitu nggak kira-kira? Nah, banyak pikiran means kesadarannya loncat-loncat cepat di antara kamar-kamar pikiran gitu. Paham? Ini kalau nggak ngerti juga buset dah. Dapat ya? Nah, ada yang punya ini nggak ya, laser gitu buat pointer? Nggak ada ya? Yaudah, saya cepat pakai ini aja ya teman-teman ya. Nih, ini kesadaran nih ya. Ini kesadaran nih. Berarti waktu saya lagi ngerasa marah, berarti kesadaranku lagi ada di kamar marah. Aku marah nggak? Enggak, kesadarannya lagi di kamar marah. Iya. Udah, ulang. Oke. Kalau aku lagi, ini contoh-contoh aja ya. Ini saya waktu itu contohnya waktu lagi COVID, jadi ada COVID, ada cuci tangan. Ini waktu itu lagi hektik COVID, jadi saya pakai contoh ini. Berarti teman-teman, saat teman-teman sekarang lagi marah, aku tidak marah, tapi aku sang kesadaran lagi ada di kamar marah. Aku sang kesadaran lagi ada di kamar cemas, lagi ada di kamar damai, lagi ada di kamar takut, dan seterusnya gitu. Paham? Nah. Paham nggak ini? Dah ya? Oke. Sip. Ini memang 78,4 ke bawah rada susah sih. Ya. Teman-teman maaf, berarti menu kamar pikiran kita banyak nggak?
Berarti sekarang kita sadar. Kesadaran mampir ke setiap kamar bukan pikiran yang banyak, tapi kesadaran yang loncat-loncat. Paham? Paham. Oke. Ada Pak? Wah, terima kasih. Boleh tepuk tangan? Makasih Pak. Hatur nuhun. Keren. Mantap. Tadi Bapak berarti inisiatif langsung ngambil ke kamar ambil gitu. Ambil. Iya, keren. Ulang ya, ini lebih gampang nih. Sini deh. Oh, di sini ya? Ya, oke. Sekali awang ya, sekali awang. Dah. Ini kita yang merah nih. Jadi teman-teman sekarang, ya maaf ya, misalnya lagi ada di ruangan pekerjaan, anggap ini ruangan belajar. Berarti saat kesadaran di ruangan belajar, udah sedih. Masuk ke sini, 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 ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Jadi gini nih. Oke? Berarti yang disebut banyak pikiran bukan pikiran yang banyak, tapi kesadaran gak bisa diem di satu kamar dalam waktu yang lama, gitu kira-kira. Paham? Ini lagi belajar, kerasa nggak? Masuk ruangan belajar di sini, tiba-tiba pengen online shop, ada gitu-gitu nggak? Gitu. Betul? Teman-teman maaf ya, kita jujur-jujuran aja. Tadi dari awal saya ngomong sampai sekarang, yang di kamar belajar less than 3%, udah gitu aja. Udah. Iya, kenapa? Karena manusia modern diteliti, cuman bisa diam di kamar belajar paling lama 8 detik. Kenapa begitu fokus? Entah tangan pengen gini lah, entah apa. Distraksinya banyak banget gitu kira-kira. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Coba kalau udah oke gini saya mau nanya lagi. Nih. Apa yang terjadi kalau teman-teman lagi marah? Gimana? Dengan konteks ini. Kesadaranku lagi ada di ruang marah. Dah itu. Sip? Apa yang terjadi ketika teman-teman kesel? Lagi ada di ruangan. Pintar. Apa yang terjadi kalau teman-teman lagi seneng? Sekarang saya tanya, yang ngontrol kesadaran ke setiap kamar siapa? Aku. Jadi bisa nggak begitu aku sadar di ruang marah, nggak mau lama-lama, keseneng aja, bisa nggak? Nah, gitu maksudnya. Paham ya? Nah, gimana Bu? Belum, 20 menit lagi, tenang Bu. Tenang Bu. Ya. Ibu pasti pengen ulang tahun lagi aja pokoknya. Kan terakhir kita ketemu ulang tahun ya. Ini oke dulu nggak? Oke? Nah, apa goalsnya kita ngerti ini coba? Nih goalsnya. Nih, ini kamar yang banyak teman-teman. Kamar ya. Ada satu kamar utama, itu yang disebut center. Center ini disebut kamar tenang, damai, bahagia. Jadi titik tengah, titik center disebut tenang, damai, bahagia. Jadi. Ulang sekali lagi ya. Kalau teman-teman lagi kesel, apa yang terjadi? Aku kesel nggak? Mantap. Karena kesel itu cuman menu. Nggak ada yang 24 jam kesel mulu, nggak akan kuat. Nggak ada yang 24 jam marah, nggak akan kuat. Kenapa? Kesel, marah, iri, dengki, benci itu memerlukan energi yang gede. Tapi kalau orang nggak sadar, dia nggak sadar lagi di ruangan marah, lama-lama di ruangan marah, betah lagi. Padahal detik itu dia bisa kembali ke titik tengah untuk bahagia, gitu loh. Betul nggak? Jadi yang menentukan kita mau happy atau enggak siapa? Iya. Jadi yang menentukan kita marah-marah terus siapa? Cuman enggak sadar lagi ada di kamar marah, betah lagi. Paham? Teman-teman maaf ya. Begitu ketemu orang nyebelin, set langsung nih.
Ngelihat kelakuannya, ngelihat apa beda, langsung ngambek gitu. Begitu sadar ngelihat dia mengingatkan aku ke ruang kesel. Oke? Sekarang saya tanya, kalau ngerti ini, ngapain lama-lama? Udah maafin aja deh, bisa nggak? Selesai. Aduh, iya. Ini emang belum siap sih ya, belum siap sih. Kayaknya kecepatan deh kita bahas ini ya. Softwarenya belum pada siap gitu. Tapi kenyataannya susah nggak langsung maafin? Karena jarang latihan. Udah itu aja. Sampai sini oke? Oke? Nah, sekarang kita praktek boleh nggak? Duduknya boleh rada tegak sedikit, santai, rileks. Ya. Supaya bisa lebih mindful, matanya boleh dipejamkan. Kita akan mempraktekkan mana kesadaran, mana pikiran. Ya, kepalanya jangan tunduk banget, jangan gini banget, tapi soalnya kelihatan khusyuk banget, nanti lama-lama tidur namanya ya. Ini ada yang lain, meditasinya khusyuk ya enggak padahal gitu. Nah, ini kita mau latihan membedakan mana kesadaran dan mana pikiran. Oke, teman-teman, matanya boleh ditutup. Untuk membuat kita lebih rileks, tarik nafas lebih dalam, santai, rileks. Saat nafas kita lebih dalam dan lebih pelan, kita lagi memberikan respon ke tubuh kita, sinyal ke tubuh kita bahwa I am okay. Jadi tarik lebih pelan, tahan sebentar, dibuang. Rileks teman-teman. Santai dan rileks. Oke, tarik lagi pelan-pelan. Dibuang pelan-pelan, santai dan rileks. That's it, nice. Sekarang biarkan nafasnya normal, santai, rileks. Oke. Sadari teman-teman lagi ada di kelas ini, di ruangan ini, lagi duduk di sini sekarang saat ini. Lagi duduk, rasain AC-nya nyaman, rasain tempat duduknya, lagi hadir di ruangan ini sekarang. Berarti kesadaran lagi ada di kamar ini, di ruangan ini. Nah, sekarang teman-teman, mari kita masuk ruangan. Tolong ambil satu memori dalam memori teman-teman, liburan yang paling mengesankan dalam akhir-akhir ini, entah pergi bareng keluarga, teman, yang penting mau staycation, vacation, terserah, masuk ke kamar itu sekarang. Yo, sekarang masuk ke kamar liburannya masing-masing. Mulai diingat-ingat lagi liburan sama siapa, pergi ke mana, ngapain aja. Kalau pergi ke pantai rasain lagi pasirnya, kalau pergi ke pegunungan rasain lagi sejuk udaranya. Hadir di momen itu 100% di kamar liburan, masuk seutuh-utuhnya di kamar liburan sambil rasain lagi kulineran apa, jalan-jalan kemana, bareng sama siapa, ada hal-hal yang menyenangkan apa, coba balik lagi ke situ. Oke, dirasain. Dah, cukup. Balik lagi sekarang ke ruangan ini, keluar dari kamar liburan, masuk lagi ke kamar ini. Sekarang udah tutup pintunya kamar liburan, jangan di situ lagi, sekarang ke saat ini. Oke. Sekarang kita bareng-bareng ke kamar film. Apa sih film terakhir yang teman-teman nonton ataupun film apa yang berkesan dalam akhir-akhir ini? Mau itu Superman lah, Sore, terserah, masuk ke film itu sekarang. Masuk ke filmnya. Ingetin di situ filmnya apa, pemerannya gimana, momen-momen yang menyenangkan kah, menegangkan kah, bikin terharu kah. Coba putar lagi memori di kamar film. Nice, sama siapa? Ada adegan haru kah? Ada adegan menegangkan kah? Coba di situ dulu.
Explore ruangan film itu lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Nice, bagus. Udah jangan lama-lama. Sekarang teman-teman balik lagi ke sini, ruangan belajar di kelas ini. Sekarang tutup kamar film, tutup kamar liburan. Hadir lagi di sini sekarang saat ini. Tidak ada di kamar film, tidak ada di kamar mana-mana, tidak ada di ruangan mana-mana, hanya di sini sekarang saat ini. Kalau kamar-kamar yang lain manggil-manggil, misalkan ke kerjaan, balik ke kamar sekarang. Kalau kamar yang lain manggil-manggil, entah itu memori masa lalu, entah itu kecemasan, entah itu apapun kesibukan, entah itu online, entah itu media sosial. Saat lagi keluar dari kamar belajar, usahakan kembali terus ke kamar belajar di sini sekarang saat ini. Silakan. Mulai hati-hati, kalau kamar lain mulai menarik, balik lagi ke sini. Begitu kamar lain menarik, balik lagi ke sini. Balik lagi ke sini. Begitu ke kamar lain, balik lagi ke sini. Kalau udah cukup, matanya boleh dibuka pelan-pelan dan kita boleh tepuk tangan. Lebih jelas nggak sekarang? Lebih jelas nggak? Berarti teman-teman bisa duduk di sini, tubuhnya di sini, di ruangan ini, tapi kesadarannya di tempat kamar yang lain. Bisa nggak kira-kira? That's it. Jadi sadari sekarang kalau kita sebut yang namanya banyak pikiran, bukan pikiranku yang banyak, tapi kesadaranku lagi loncat-loncat sangat cepat ke tempat kamar-kamar itu gitu. Nah teman-teman, kamar-kamar yang sering dikunjungi tiap hari tanpa sadar, itu magnetnya kuat banget. Makanya orang bisa overthinking dan depresi karena kenapa? Mau misalnya marah, benci, julid, nyinyir. Udah, pokoknya kamar yang kira-kira sangat sering dikunjungi, istilahnya kamarnya terang banget gitu kira-kira. Ya jadi maaf ya, jangan-jangan kamar yang gelap itu kamar sedekah gelap, kamar maaf gelap gitu, kamar relationship gelap. Jangan-jangan itu gelap semua yang penting-penting gitu. Paham nggak maksud saya? Artinya, saat kita sadar ketika aku lagi marah bahwa aku lagi ada di ruangan marah, disadari detik itu aku bisa menarik lagi ke tengah untuk nggak usah melanjutkan di ruangan marah. Oke? Sip ya? Maka saat kita keluar dari center, dan kira-kira center ini adalah ruangan yang tidak menyenangkan, diam sebentar, balik ke tengah, jeda dulu sesaat, kembali dulu ke nafas, santai dan rileks, niatkan untuk kembali ke tengah gitu. Kalau dalam bahasa yang hari-hari di tradisi Islam disebut, begitu keluar, balik lagi ke tengah disebut ihdina sirotol mustaqim. Back to the center. Lagi marah, jangan lama-lama, ke center. That's it. Lagi kesel, jangan lama-lama ke center. Dan ini mau nggak mau, suka nggak suka, perlu yang namanya latihan. Sampai sini oke? Jadi maaf ya teman-teman ya. Kalau per detik ini ada yang lagi bete, bisa nggak detik ini ke titik tengah? Bisa, kalau disadari dan mau. Makanya teman-teman, ingat pembelajaran kita kemarin. Indikator latihan terbaik untuk bisa tetap ke titik tengah, 1, milikilah skill memaafkan. Dah nggak ada lagi. Ini yang akan paling kuat, namanya forgiveness. Oke? Ini lagi di ruangan mana nih?
Oke? Dapat ya? Paham ya? Oke, next. Jadi rumusnya, you are not the mind. Kamu bukan, kita bukan pikiran. Karena pikiran hanyalah kamar, tergantung aku mau di kamar mana hari ini, detik ini. Sip? Dapat ya? Lanjut. You are pure awareness traveling through different areas of the mind. Kita adalah kesadaran murni yang traveling dari satu kamar ke kamar yang lain. Kan suka ada ya, aduh pikirannya jadi traveling gitu ya, pernah ya? Nah, traveling di sini kesadaran yang traveling ke kamar-kamar pikiran. Nah, teman-teman yang mantep nanti, ini yang disebut dengan yang namanya konsentrasi. Banyak orang nyuruh konsentrasi, tapi nggak pernah ngajarin cara konsentrasi. Di mana sholat disuruh khusyuk, nggak ada yang ngajarin cara khusyuk. Artinya, stay di tempat kamar dalam satuan waktu yang lama, itu namanya adalah khusyuk. Itu namanya konsentrasi. Jadi kalau teman-teman sekarang ada di kamar belajar 5 menit aja nggak kemana-mana, nice banget. Tapi 5 menit kelamaan sih. Kelamaan. Karena sekarang rata-rata cuma bisa diem 1, 2, 3, 8 belok. 8 belok, 8 belok gitu. Jelas? Teman-teman maaf ya. Berarti kita gampang terdistraksi sama faktor eksternal nggak? Nah gitu. Contoh. Disuruh sama siapa gitu. Email urgent. Oke, ngambil handphone. Set. Mau apa tadi? Email. Begitu buka, centeng. Kita bukan dikejar-kejar sama singa, kita dikejar notifikasi sekarang. Itu yang menghantui kita. Bener nggak? Begitu mau ngemail, centeng. Notifikasi TikTok. Keranjang kuning terbaru, pencet, cetek. Scroll. Ini lagi ke kamar TikTok nggak? Dah. Centeng. WhatsApp. Habis itu WhatsApp grup bestie lagi. Bestie di situ, set. Ngegosip apa. Set. Di tengah-tengah gitu mah, tadi mau ngapain ya? Pernah gak gitu? Nah. Mau ngemail. Mau ngemail jam 7, ingat mau ngemail lagi 7.40. Wasting time 40 minutes. Betul gak? So once kita tidak bisa konsentrasi, banyak produktivitas dalam keseharian fade away, hilang. Maka teman-teman, orang cenderung bahagia ketika dia bisa fokus lebih baik. Karena kenapa? Dia bisa stay in the present moment. Dan hari ini, stay in the present moment, barang langka, barang mahal. Makanya di Islam dilatih sehari 5 kali. Disuruh khusyuk. Lah, Allahu Akbar. Set, langsung ke belanjaan. Set, suka gitu lagi sholat. Iya, tubuhnya sholat, tapi gini-gini. Gitu. Maunya, lagi sholat, diam di tengah. Set. Gini aja, diam, stay. Tapi kan zet, nggak apa-apa lah gitu. Zet, gitu, zet. Nah kita melatih dari yang tadi ini pindah-pindah, zet. Tapi sekarang pindahnya nggak terlalu ekstrim gitu teman-teman. Kenapa? Karena aku mulai sadar ketika apa yang terjadi, aku lagi di kamar itu gitu. Oke? Dapat? Lanjut. Next. Nah, tadi udah praktisnya udah, lanjut. Tadi saya cepetin aja. Nah, jadi where awareness goes, energy flows. Ingat ini rumusnya. Kemana kesadaran pergi, energi mengalir ke situ. Contoh. Teman-teman kita belajar perlu energi nggak? Oke, saya kasih analogi ya. Nanti malam kita bobo tidur, itu charging, besok pagi harapannya bangun 100%. Energi kita. Oke? Berarti setiap activity, setiap gerakan kesadaran memerlukan consume energi nggak kira-kira? Sip. Sekarang saya tanya. Kalau kesadaran ini loncat-loncat tanpa kita sadari, bisa jadi nggak energinya jadi boros? Nah gitu. Makanya jangan heran kalau orang kurang berkesadaran, gak ngapa-ngapain, tiba-tiba tubuhnya lemas aja. Lemas sih gak ngapa-ngapain. Kenapa? Banyak loncat-loncat. Gitu.
Makanya tadi di pertanyaan tadi, ada nggak perasaan lebih lemes gitu kira-kira? Oke? Dapat ya? Oke. Berarti setiap perpindahan ke kamar manapun mengandung energi. Teman-teman, ini tolong notice banget ini. Kamar yang sering dikunjungi berarti energi banyak di situ nggak? Berarti powernya gede banget. Dan tingkat magnetnya pasti tinggi. Tumbuh aja udah. Makanya jangan heran, maaf ya, kalau kita rajin ke kamar pelit, jadi orang pelit, udah pasti aja. Jadi nggak bisa ngomong, kayaknya aku keturunan pelit deh. Enggak, kamu tiap hari latihan pelit gitu. Sip ya? Berarti kalau sekarang jarang happy, jarang tenang, emang kamar kedamaian dan ketenangan, jangan-jangan gelap gulita, jarang dikunjungi gitu. Karena punya mindset, kayaknya aku nggak layak bahagia deh. Gitu. Kayaknya, oh udah tuh, kategori gitu. Dan teman-teman, please ini dilatih. Hal yang akan membocorkan energi sangat besar, itu namanya menilai, judgment. Contoh, hujan datang keluar, ya hujan, udah. Komplain gak dia? Ingat, setiap komplain ngeluarin energi. Teman-teman, please tolong lihat energinya masing-masing seperti ngelihat uang. Kira-kira nggak perlu dibelanjain, dihemat-hemat. Investasikan energimu ke kamar yang menguntungkanmu, titik, dah. Karena semua yang akan kita rasakan, ketidaksadaran investasi kamar marahnya banyak banget, akhirnya untuk kamar yang menyenangkan, habis nanti si energinya gitu. Oke? Ini dapat sesuatu teman-teman? Getting ya? Dapatnya tuh gini, mukanya dapat sih gitu. Oke ya? Next. Nah, ini energi kalau saya sebut water atau air sama aja. Sama kayak taman. Ada wilayah apel, melon, durian. Kalau apel yang tiap hari dikasih air, apel akan tumbuh. Sama kayak energi kita. Marah tiap hari dikasih air, marah tumbuh gitu kira-kira. Nah, jadi teman-teman, PR ya. 30 hari belakangan ini kamar mana yang sering teman-teman kunjungi, tolong cek. Berarti ada sesuatu yang perlu diregulasi di kamar itu gitu. Oke? Next. Your life is a manifestation of where you put your energy. Hidupmu tergantung kamu mau memanifestasikan energinya di kamar mana. That's your life. Titik. Dan yang bisa menginvestasikan energi ke kamar mana siapa? Kita. Nggak bisa nyalahin gara-gara dia, gara-gara mereka, nggak bisa. Jangan jadi korban atau mental victim, karena kenapa? Kita hari ini seperti ini, karena kita memang menginvestasikan energi di ruangan ini gitu. Jadi teman-teman abis ngerti ini, setidaknya hidup nggak banyak nyalahin apa-apa gitu. Tapi anyway dalam hidup nggak ada yang salah sih. Ya, semuanya adalah konsekuensi. Oke? Sip ya? Next. Berikutnya. Nah, terakhir kita akan bicara tentang konsentrasi. Jadi teman-teman, konsentrasi adalah diam di satu kamar dalam kurun waktu yang lama. Jadi PR yang nomor 1 tadi, belajar tidak banyak menilai. PR nomor 2 teman-teman. Tadi kan ibu nanya gimana caranya. Mulai dari besok tolong ini dilatih. Gimana caranya konsentrasi, gimana caranya kita ada di kamar tertentu dalam waktu yang lama. Namanya latihan. Apa yang perlu dilatih? Please do ini aja, gak usah jauh-jauh. Latihan setiap hari. Sama siapapun kita ngomong, dengerin 100%. That's it, udah. Jadilah pendengar 100%.
That's it, udah itu aja latihan. Kalau ada orang yang ngomong, ada orang yang cerita, diam, jangan megang handphone, perhatiin, fokus, buka baik-baik, listen 100%. Setiap jadi pendengar yang baik, kita akan menjadi orang yang fokus lebih baik lagi. Oke? Teman-teman, kita tidak didesain untuk multitasking. Semua problem besar datang dari hal yang sepele, sederhana. Aku mau ngomong, iya kamu ngomong aja sambil main handphone. Gak bisa. Karena dia ngomong, kesadarannya di kamar handphone. Begitu dia ngomong, ada miss-missnya gak kira-kira? Makanya meeting banyak yang gak efektif. Kenapa? Di ruangan yang sama, tapi kesadarannya di tempat yang beda-beda gitu. Begitu setengah jam meeting, hah, tadi ngomong apa ya? Hah, gitu. Berarti kekurangan konsentrasi. Berarti nggak bisa lama di ruangan, satu ruangan dalam waktu yang lama. Oke? Sip ya? Ini masih ada beberapa slide lagi, tapi saya rasa ini udah 16.23. Kita sampai 16.23 kan? 16.30 lah ya. Teman-teman sampai tahapan ini get something nggak? Ya. Sebelum tanya jawab, saya mau minta feedback dulu, at least 5 dari teman-teman. Kira-kira dari pembahasan mengerti mind and awareness ini, apa yang aku dapatkan? Silakan. Dari Tribun Timur sampai Barat, silakan. Pakai ini aja, Mbak. Biar ada mic. Oh iya, baik. Silakan Bapak Ibu. Satu saya pinjem. Nah, jangan dua-duanya. Nah, ini kamar mic namanya. Baik Bapak Ibu, ada yang ingin berbagi? Kita mulai dari sebelah sini ya, silakan. Bagus. Itu masuk ke kamar pemaksaan namanya. Silakan Pak. Dari semua rangkuman dari awal hingga akhir, ini yang saya garis bawahi adalah bagaimana untuk nama saya Fajar dari unit SD, Pak. Oke. Cara bagaimana untuk kita bisa meraih fokus tadi atau konsentrasi dan sadar diri akan penuhnya diri gitu Masnya. Yang pertama adalah belajar selalu untuk memaafkan. Yang kedua belajar tidak banyak menilai orang lain. Kemudian yang ketiga adalah menjadi pendengar 100%. Asik, keren. Thank you Mas Fajar, boleh tepuk tangan dong. Terima kasih. Lanjut ya Pak, untuk di row sebelah sini. Silakan. Dari unit SD sudah, sekarang saya akan memilih enggak ya? SMP unit boleh. SMA silakan Bapak. Oke, Pak Ardi silakan Pak Ardi. Saya kan baik, Bapak Ibu, perkenalkan saya Ardian Safriatna dari unit SMA. Yang saya Siapa dapat Mas? adalah Maaf. Ardian Safriatna, dipanggil Brian. Brian. Enggak Pak Ardian. Ardi Pak Ardi. Ardi ya, ARD. Sip. Yang saya dapat adalah jadi paling tidak saya lebih menyadari saya sedang berada di kamar yang mana. Jadi ketika contoh saya sedang mengerjakan atau fokus pada sesuatu, tiba-tiba pikiran saya keluar, kenapa saya pindah di kamarnya situ ya, saya balik lagi deh ke kamar ini. Intinya sih biar saya bisa fokus pada yang apa yang sedang saya kerjakan. Asik, mantap ya. Mantap ya. Kasih, Terutama di Pak kamar Ardi. istri orang, hati-hati ya. Tap Mas, thank you. Wah keren nih. Ada lagi? Di sebelah Sini mungkin. ya. Unit SD. Silakan, Ibu. Oh, ada unit SMP alhamdulillah. Ada Bu Andi, silakan. Bismillah, saya Andi Fatima dari SMP. Ya, Bu Andin. Singkat saja, kita adalah pemilik sah tubuh kita. Maka kita harus mampu mengendalikan pikiran-pikiran kita ya hanya pada yang menguntungkan dan memberi manfaat. Asik, keren banget, mantap. Keren Bu, makasih Bu, mantap. Mantap banget. Satu lagi aja. Unit. Sebagai penutup, Bapak. Oh, oke, Bapak. Makasih. Apa kesadaran? Ini dia pembaca puisi Rendra itu, kesadaran matahari itu. Energi mengalir kemana dia? Energi mengalir ke kamar yang sering dikunjungi. Tuh. Jadi saya menguatkan diri untuk selalu masuk ke kamar suka berbagi. Maka mengawali hari dengan ngisi kencelengan masjid 1.000, 2.000, 3.000 dan seterusnya. Setiap hari memulai agar kamar berbagi selalu dikunjungi. Asik, keren. Mantap. Mantap Pak, keren Pak. Oke, cukup kayaknya ya.
Ya. Mantap. Ya. Ya. Baik. Cukup ya? Cukup. Oke. Baik. Mungkin kita buka sesi tanya jawab. Boleh. Ya. Bapak Ibu mengingat waktu yang juga memang terbatas, maka kita akan buka 2 penanya. Silakan ada yang ingin bertanya Bapak Ibu. Baik. Terima kasih Bu, saya Toto dari unit SMA. Ya, silakan Mas Toto. Pak Abu. Ya. Tadi saya tertarik dengan jangan kita punya mental victim ya. Ya. Jangan kalau ada apa-apa jangan menyalahkan apa-apa gitu ya. Ya. Dan jangan menyalahkan lingkungan siapa gitu. Pertanyaannya bagaimana kalau kita menyalahkan diri sendiri? Apakah itu termasuk mental victim? Ya. Terima kasih. Kalau menyalahkan diri sendiri? Ya. Ya, gini. Dalam skala level Hawkins yang kemarin kita bahas, orang-orang yang menyalahkan dirinya sendiri cenderung mengeluarkan energi yang sangat besar dan dia ada di level kesadaran yang agak bawah, level 20-30. Orang yang sering menyalahkan dirinya sendiri, maaf ya, satu level lagi itu sering ada dalam pikiran ingin meniadakan diri. Itu nomor 1. Oke? Sehingga teman-teman, maaf ya, tidak pernah ada sesuatu yang salah dalam hidup ini sebenarnya. Tetapi yang ada adalah pembelajaran. Karena suka nggak suka mau nggak mau yang kita pilih semuanya datang dari pilihan kita masing-masing. Dan sesuatu yang terjadi pasti itu memang sesuatu yang perlu kita lalui. Selesai. Jadi kalau bisa teman-teman lepaskan mental benar salah. Tapi adakan konteks di mana aku menerima konsekuensi dari semua kejadian gitu. Sip ya. Jadi kita jadi menyalahkan diri. Maaf ya, sorry ya teman-teman ya. Kalau di level Hawkins, penyalahan diri itu ngebuat dirinya jadi shame, guilt gitu. Dan itu levelnya rendah banget. Dan itu konsistensi energinya banyak banget. Semakin kita banyak menyalahkan diri, semakin energinya kesedot banyak. Semakin kita akan susah untuk naik ke level yang lebih baik gitu. Dan ingat, dirimu bukan masa lalumu, titik. Ya, ini yang tepuk tangan entah ngerti entah gimana. Gini, masa lalu kita jadi memori nggak? Masih jadi diri kita nggak? Jadi kamar tapi udah bukan aku. Jadi please jangan mengaitkan, aduh dulu ya aku, dulu. Berarti kalau dulu terus dia hidup di masa lalu. Teman-teman maaf ya, masa lalu ada nggak? Hah? Kapan? Itu namanya psychological time. Kemarin itu nggak ada. Besok tuh nggak ada. Yang ada hanya sekarang. Teman-teman nggak bisa kabur dari saat ini. Betul nggak? Sehingga kalau boleh saya gambarin sedikit lagi, ini nanti kita bahas di next sih. Ada tipuan psychological time. Ada 3 aja. Future, past, and now. Kita hidup di mana? Future lewat nggak? Sorry, past lewat nggak? Future ada nggak? Jadi teman-teman, please jangan kebanyakan hidup di masa lalu dan di masa depan karena hidup hanya di sini sekarang saat ini. Contoh, detik ini, tanyain sama dirinya detik ini, ada masalah nggak? Nggak ada. Kalau ada yang ngomong masalah, berarti dia lagi ke masa lalu pasti. Kalau dia ngomong masalah, berarti lagi ke masa depan. Karena hanya di detik inilah kita bebas dari masalah. Karena memang lagi nggak di kamar masalah aja sih. Pulang dari sini silahkan kembali ke kamar masalahnya masing-masing. Gitu mas, kira-kira. Saya mau kasih contoh masalah. Ya. Kapan saya pulang ya? Itu masalah tuh. Karena masa depan kan ya. Kapan saya pulang? Berarti ke masa depan ya? Sip. Masa depan ada nggak? Nggak ada. Pernah ingat ya waktu saya ngomongin pelajaran tukang angkot?
Pernah ngelihat nggak di angkot ada tulisan hari ini bayar, besok gratis? Hari ini bayar nggak? Besok? Besok? Bayar nggak? Kenapa besok bayar? Karena besok adalah. Jadi besok ada nggak? Jangan terlalu cemas sama masa depan, tenang aja. Ini Mas. Satu lagi? Oh, satu lagi. Oke, selamat sore. Mic-nya bagus. Oke, perkenalkan nama saya Ibu Olimpia. Olimpia, nggak pakai de. Olimpia. Ya. Ya. Katanya ini de. Oke, yang pertama, bagaimana memotivasi diri dalam kehidupan yang merasakan stuck di situ dengan memaksimalkan energi yang positif sehingga kita tidak terpengaruh sama energi negatif yang dari luar. Kemudian itu yang pertama. Langsung boleh ya? Boleh. Motivasi terbaik ketika kita lagi down, adakanlah hukum perputaran. Apa yang keluar dari kita akan kembali. Maka saat kita lagi down banget, nomor satu, tolonglah orang lain. Selesai. Once kita lagi low banget, once kita lagi drop banget, ingat, dalam semesta itu ada hukum terima kasih. Apa yang kamu terima, jangan lupa kamu kasih. Karena apa yang kamu kasih akan kembali kepada kita. Jadi saat kita menolong orang lain, saat kita membantu kesulitan orang lain, berarti lagi menghadapi terima kasih nggak kira-kira? Iya. Jadi saat kita lagi low, memang paradoks sih, satu-satunya jalan adalah tolonglah orang lain. That's it. Terima kasih. Oke. Boleh teman-teman tepuk tangan. Ya, baru pertama kali ini disuruh tepuk tangan ya. Dapat ya Mbak Olimpia? Oh iya, dapat sekali. Terima kasih. Ya. Yang kedua boleh bonus? Boleh. Saya setuju dengan mindset dan tadi kesadaran diri. Apakah pandangan saya seperti ini? Apabila kita ingin meningkatkan motivasi kita, tentu saja dibantu dengan mindset, gitu. Dibantu apa? Mindset. Iya. Terus? Sehingga menemukan kesadaran diri. Betul. Jadi sudah disetting seperti itu. Betul. Karena saat kita sadar aja pikiran bekerja seperti ini, ada perubahan mindsetnya kira-kira. Pasti. Perubahan mindsetnya adalah ketika setiap hari begitu kesal kita nyalahin orang, mindsetnya dirubah. Oh, contoh. Teman-teman pernah nggak ngelihat orang nyebelin terus sakit hati sama orang itu, pernah nggak? Pernah ya. Sekarang saya tanya. Saat kita sebel sakit hati sama orang, jangan lupa lukanya udah ada di sini. Berarti dia kan bukan penyebab aku luka, tapi pengingat aku terluka. Jadi begitu ketemu orang nyebelin, terima kasih. Karena tanpa kamu, aku lupa aku punya luka. Karena kehadiranmu lah yang membuat aku sadar aku punya luka dan aku mau menyembuhkan. Maka thanks to you, aku sadar aku punya luka. Maka at the end ya teman-teman, pada akhirnya at the end of the day, kita semua akan berterima kasih kepada orang yang paling kita benci karena tanpa mereka nggak mungkin ada di kelas ini, gitu kira-kira. Baik. Terima kasih Bapak Abu Marlo. Boleh sekali lagi ya yang kenceng ya. Terima kasih, tepuk tangan buat Bapak Abu Marlo. Terima kasih. Thank you. Ya, terima kasih. Iya. Masya Allah, terima kasih Bu Ali. Makasih Bu Olimpiade. Bapak Ibu, semangat sekali. Alhamdulillah. Sepertinya waktu kita di kamar belajar ini sudah selesai Bapak Ibu. Silakan berpindah ke kamar berikutnya setelah ini. Bapak mau mengambil kutipan banyak sekali ya. Bagus-bagus sekali hari ini. Semuanya isinya kalau kata orang sekarang daging semua nih Pak. Sampai berjumpa di acara selanjutnya. Pelatihannya hari ini bermanfaat Bapak Ibu? Yuk sama-sama kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak Abu Marlo. Sekali lagi tepuk tangan untuk Bapak Abu Marlo.
Terima kasih Bapak Ibu, sampai berjumpa lagi. Makasih semua ya. Makasih ya Pak. Thank you. Makasih ya. Makasih banyak. Thank you. Bapak Punten, atur nuhun bisa. Nuhun. Terima kasih. Makasih ya. Masya Allah, kesadaranku harus diasah terus. Saya nggak disalami, saya Bu Devi.